Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ramadhani dengan nomor NPM 2210258. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi saya, yaitu komponen elektronika. Nah, di sini komponen elektronika ada sangat banyak ya. Tapi di sini saya hanya memaparkan 6 komponen elektronika, yaitu yang pertama resistor, kapasitor, relay, dioda, transistor, dan integrated circuit atau IC. Nah, yang pertama resistor. Resistor adalah komponen elektronika yang berfungsi untuk menghambat atau membatasi aliran listrik yang mengalir dalam suatu rangkaian elektronika. Resistor termasuk komponen pasif pada rangkaian elektronika. Satuan atau nilai resistansi suatu resistor disebut ohm dan dilambangkan dengan simbol omega seperti ini. Hukum Ohm menyatakan bahwa resistansi berbanding terbalik dengan jumlah arus yang mengalir melaluinya. Selain nilai resistansi ohm, resistor juga memiliki nilai yang lain seperti nilai toleransi dan kapasitas daya yang mampu dilewatkan. Jenis-jenis resistor. Berdasarkan jenis dan bahan yang digunakan untuk membuat resistor dibedakan menjadi 3, yaitu resistor kawat, resistor arang, dan resistor oksida logam. Resistor kawat merupakan resistor yang dibuat dengan bahan kawat yang dililitkan. Resistor jenis ini pada umumnya dibuat dengan kapasitas daya yang besar. Nah, ini adalah gambar resistor kawatnya. Yang kedua, resistor arang. Resistor ini merupakan resistor yang dibuat dengan bahan utama batang arang atau karbon. Resistor karbon ini merupakan resistor yang banyak digunakan dan banyak diperjualbelikan. Nah, ini adalah gambarnya. Lanjut, yang ketiga, resistor oksida logam. Resistor ini lebih dikenal dengan nama resistor metafilom. Merupakan resistor yang dibuat dengan bahan utama oksida logam yang memiliki karakter lebih baik. Ini dia lah gambar resistor oksida logam. Nah, selanjutnya jenis-jenis resistor dibedakan menjadi 4, yaitu jenis-jenis resistor berdasarkan nilai resistansinya. Nah, yang pertama, resistor tetap adalah jenis resistor yang memiliki nilai resistansi tetap. Yang kedua, resistor tidak tetap atau variabel resistor adalah resistor jenis yang nilai resistansinya dapat berubah dan diatur sesuai dengan keinginan. Nah, yang ketiga, termistor atau thermal resistor adalah jenis resistor yang nilai resistansinya dapat mempengaruhi oleh suhu temperatur. Yang terakhir, LDR, yaitu light dependent resistor, adalah jenis resistor yang nilai resistansinya dipengaruhi oleh intensitas cahaya dan yang diterima. Cara mengetahui nilai resistor. Berikut ini akan dijelaskan cara mengetahui nilai resistor tetap berdasarkan kode warna. Nah, di sini kita bisa lihat cara mengetahui nilai resistor berdasarkan kode warnanya. Fungsi resistor. Yang pertama, resistor berfungsi sebagai pembatas arus listrik. Yang kedua, sebagai pengatur arus listrik. Yang ketiga, sebagai pembagi tegangan listrik. Dan yang terakhir, sebagai penurun tegangan listrik. Lanjut, yang kedua, kapasitor. Kapasitor disebut juga dengan kondensator adalah komponen elektron kapasif yang dapat menyimpan muatan listrik dalam waktu sementara dengan satuan kapasitasnya adalah farad. Satuan kapasitor tersebut diambil dari nama penemunya, yaitu Michael Faraday, tahun 1791 sampai 1897, yang berasal dari Inggris. Kapasitor merupakan komponen elektronika yang terdiri dari 2 pelat konduktor yang pada umumnya adalah terbuat dari logam dan sebuah isolator. Di antaranya, pelat tersebut sebagai pemisah. Isolator tersebut disebut juga dengan elektrika. Fungsi kapasitor. Kapasitor berfungsi sebagai filter atau penyaring. Biasanya digunakan pada sistem radio, TV, amplifier, dan lainnya. Filter pada radio digunakan untuk menyaring atau menghambat gangguan-gangguan dari luar. Yang kedua, sebagai kopling. Kapasitor sebagai kopling, yaitu penghubung amplifier tingkat rendah ke tingkat yang lebih tinggi. Jenis-jenis kapasitor. Berdasarkan nilai kapasitansinya dibagi menjadi 2 bagian, yaitu kapasitor tetap. Kapasitor tetap yaitu kapasitor yang mempunyai nilai sesuai dengan tertera pada bodi kapasitor tersebut.
Kapasitor tetap ini terbagi menjadi 6, yaitu kapasitor keramik, kapasitor polister atau milar, kapasitor mika, kapasitor elektrolit, kapasitor kertas, dan kapasitor tantalum. Berdasarkan nilai kapasitansinya dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama tadi, dan ini yang kedua, yaitu kapasitor variabel. Kapasitor variabel adalah kapasitor yang dapat diubah nilai kapasitornya sesuai dengan kebutuhan. Ada 2 jenis kapasitor variabel, yaitu Farco dan Trimmer. Keduanya mempunyai kapasitas yang rendah dan mempunyai kontrol mekanik untuk mengubah nilai kapasitasnya yang tidak lebih dari 500 pH. Kapasitor variabel ini banyak digunakan pada rangkaian yang berfungsi untuk frekuensi seperti pada radio. Tipe kapasitor. Kapasitor terdiri dari beberapa tipe, tergantung dari bahan elektriknya. Nah, yang pertama kapasitor elektrostatik. Kapasitor elektrostatik adalah kelompok kapasitor yang dibuat dengan bahan elektrik dari keramik, film, dan nika. Kedua, elektrolitik. Kapasitor elektrolitik. Kelompok kapasitor elektrolitik terdiri dari kapasitor-kapasitor yang bahan dielektriknya adalah lapisan metal oksida. Yang terakhir, elektrolitik. Satu jenis kapasitor lain adalah kapasitor elektrosensan, termasuk kapasitor jenisnya adalah baterai dan asu. Cara membaca nilai kapasitor. Nah, di tabel ini kita bisa melihat cara membaca nilai kapasitor. Penerapan kapasitor pada rangkaian elektronik. Dua kapasitor atau lebih dapat disusun secara seri maupun paralel dalam satu rangkaian listrik. Rangkaian seri memiliki sifat-sifat yang berbeda dengan rangkaian paralel. Nah, ini ada berikut diberikan tabel sifat-sifatnya pada rangkaian seri dan paralel. Ini adalah tabel rangkaian seri dan rangkaian paralel pada kapasitor. Cara kerja kapasitor. Nah, di sini bisa kita lihat cara kerja kapasitor. Yang pertama, cara kerja kapasitor pada penguji 1, kemudian pada penguji 2, pada rangkaian 2, ini pada rangkaian 3, dan yang terakhir pada rangkaian 4. Kesimpulan, dari beberapa kombinasi rangkaian pengujian kapasitor yang tadi, maka dapat disimpulkan kapasitor bisa dilewati oleh arus searah maupun arus bolak-balik. Hanya saja, pada rangkaian arus searah, arus hanya akan mengalir pada saat proses pengisian kapasitor, dan kapasitor belum terisi penuh. Yang kedua, kapasitor tetap tidak bisa dilewati oleh arus bolak-balik manakala nilai dari kapasitor tersebut terlalu kecil dibandingkan dengan tegangan suplai yang diberikan kepada kapasitor serta frekuensi tegangan suplai tersebut. Hal ini dikarenakan karena kapasitor sudah terisi penuh jauh sebelum siklus sinyal selanjutnya. Yang ketiga, selama pengisian kapasitor, arus yang mengalir pada rangkaian akan semakin kecil sampai mencapai 0 ampere pada saat kapasitor penuh. Yang terakhir, proses pelepasan terjadi apabila kedua kaki kapasitor mendapatkan potensial listrik yang terbalik daripada saat pengisian. Atau dengan kata lain, adanya perbedaan potensial antara kapasitor dengan rangkaian terhubung padanya. Selanjutnya ada relay. Relay adalah suatu alat yang bekerja berdasarkan elektromagnetik untuk menggerakkan sejumlah kontraktor yang tersusun atau sebuah saklar elektronis yang dapat dikendalikan dari rangkaian elektronik lainnya dengan memanfaatkan tenaga listrik sebagai sumber energi. Relay adalah sebuah saklar yang dikendalikan oleh arus. Relay memiliki sebuah kumparan tegangan rendah yang dililitkan pada sebuah inti. Nah, ini adalah gambar sebuah relay. Relay terdiri dari 3 bagian utama, yaitu kamar, coil atau kumparan, dan kontak. Jenis-jenis relay berdasarkan cara kerjanya. Yang pertama, normally open atau NO, yaitu kondisi awal sebelum diaktifkan akan selalu berada di posisi open, yaitu terbuka. Yang kedua, change over, yaitu CO, atau double throw, atau DT. Relay jenis ini memiliki 2 pasang terminal dengan 2 kondisi, yaitu normally open atau NO dan normally close atau NC. Yang ketiga, normally close atau NC, yaitu kondisi awal kontak sebelum diaktifkan akan selalu berada di posisi close, yaitu tertutup. Jenis-jenis relay berdasarkan jumlah terminalnya. Seperti saklar, relay juga dibedakan berdasarkan pole dan throw yang dimilikinya. Berikut definisi pole dan throw.
Pole. Pole adalah banyaknya kontak yang dimiliki oleh relay, sedangkan throw adalah banyaknya kondisi atau state yang dimiliki kontak. Berikut ini penggolongan relay berdasarkan pole dan throw. Yang pertama, SPST, itu single pole single throw. Yang kedua, SPDT, single pole double throw. Yang ketiga, DPST, double pole single throw. Dan yang keempat, DPST, double pole single throw. Aplikasi relay. Relay pengendali elektromekanis and electromechanical relay atau EMR adalah safar magnetis. Relay ini menghubungkan rangkaian beban on atau off dengan pemberian energi 73 elektromagnetis, yaitu membuka atau menutup kontak pada rangkaian. EMR mempunyai variasi aplikasi yang luas baik pada rangkaian listrik maupun elektronis. Penggunaan relay untuk mengontrol beberapa operasi penghubungan dengan arus tunggal terpisah. Nah, ini adalah gambar relay yang digunakan untuk mengontrol beberapa operasi penghubung dengan arus tunggal terpisah. Selanjutnya, penggunaan relay untuk mengontrol rangkaian beban tegangan tinggi dengan rangkaian kontrol tegangan rendah. Nah, yang ini rangkaian kontrol. Nah, yang ini rangkaian beban. Penggunaan relay untuk mengontrol rangkaian beban arus tinggi dengan rangkaian kontrol arus rendah. Nah, inilah gambarnya. Bisa kita pahami sendiri ya. Selanjutnya, penggunaan relay untuk pengaman sepeda motor. Cara kerja dari rangkaian ini adalah di saat mesin hidup dan tombol klakson belum ditekan, maka arus ke massa adalah dari CDI, yaitu terminal G per W, A686 switch netral dan massa. Jadi pada saat ini massa hubungan CD berada pada switch netral sehingga mesin tetap hidup. Jika persneling tidak pada posisi netral, maka CD tidak mendapatkan massa sehingga sistem pengabaiannya tidak bekerja. Jika tombol klakson ditekan, maka kumparan relay mendapat arus, sehingga kaman A6 akan berpisah posisi dari kontak A8 ke kontak A7. Dengan demikian, massa dari CDI yang tadinya pada switch netral sekarang beralih pada bodi atau massa kendaraan. Walaupun persneling berubah posisinya, maka CDI tetap mendapatkan massa. Yang keempat, dioda. Nah, dioda adalah komponen elektronik aktif yang berfungsi untuk mengantarkan arus listrik ke satu arah dan menghambat arus listrik dari arah sebaliknya. Dioda terdiri dari dua elektroda, yaitu anoda dan katoda. Dioda memiliki sifat menghantarkan arus pada tegangan maju, serta menghambat arus pada tegangan balik atau penyearah. Dioda memiliki dua kaki, yakni kaki anoda dan kaki katoda. Katoda atau kutub negatif dan anoda atau kutub positif. Yang kelima, transistor. Transistor merupakan komponen elektronik aktif yang memiliki banyak fungsi dan merupakan komponen yang memegang peranan yang sangat penting dalam dunia elektronik modern ini. Transistor terdiri dari 3 terminal, yaitu base atau basis atau B, emitor I, dan kolektor atau K. Beberapa fungsi transistor diantaranya adalah sebagai penguat arus listrik, sebagai switch, sebagai stabilisasi tegangan, modulasi sinyal dan penyearah, dan lain sebagainya. Yang keenam ada IC Integrated Circuit. IC Integrated Circuit atau Integrated Circuit adalah komponen elektronika aktif yang terdiri dari gabungan ratusan bahkan jutaan transistor, resistor, dan komponen lainnya yang diintegrasi menjadi sebuah rangkaian elektronika dalam sebuah kemasan kecil. Bentuk IC juga bermacam-macam, mulai dari yang berkaki 3 hingga ratusan kaki atau terminal. Fungsi IC adalah sebagai penguat, sebagai pengontrol hingga, dan sebagai media penyimpanan. Pada umumnya, IC adalah komponen elektronika dipergunakan sebagai otak dalam sebuah peralatan elektronika. IC merupakan komponen semikonduktor yang sangat sensitif terhadap ESD atau Electrostatic Discharge. Sebagai contoh, IC yang berfungsi sebagai otak pada sebuah komputer yang disebut sebagai microprocessor terdiri dari 16 juta transistor, dan jumlah tersebut belum lagi termasuk komponen-komponen elektronika lainnya. Nah, itu tadi penjelasan materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.